Halo, selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, hari ini kita masuk dengan topik application of Fourier transform atau aplikasi dari transformasi Fourier. Nah, sekilas kita yang mungkin sehari-hari yang kita lihat ada benda jatuh bebas. Jadi Anda pegang suatu benda, kemudian Anda lepaskan, ya kan, ini beratnya ya. Jadi ini benda jatuh bebas, saya contohnya aja, ini sebetulnya ini nanti saudara akan dapat juga namanya mathematic modeling atau pemodelan matematika ya. Mathematic modeling ini berat bendanya W adalah M kali G. Massa kali gravitasi ya. Berat sama dengan massa kali gravitasi. Nah, maka pemodelan matematiknya adalah karena ini arahnya menuju pusat bumi atau ke tanah arahnya. Jadi gaya adalah berat benda dikurangi gaya gesekan, ya, gaya gesekan dikurangi gaya gesekan. Seperti kalau Anda pernah dengar Apollo atau yang terakhir itu yang lebih canggih lagi, kalau mereka dari angkasa luar masuk ke bumi itu akan mengalami gesekan, ya, karena bergesekan dengan atmosfer, ya. Nah, sehingga gaya yang terjadi adalah gaya beratnya dikurangi gaya gesekan. Nah, menurut hukum Newton kedua, bahwa gaya adalah massa kali percepatan, enak? Massa kali percepatan, sedangkan berat benda adalah massa kali gravitasi. Gaya gesekan adalah konstanta gesekan, K atau C ya, terserah. Ya, konstanta gesekan. Ya, konstanta gesekan misalnya dikali dengan kecepatan pangkat 2. Ini rumusannya ya. Bahwa gaya yang terjadi adalah gaya berat benda dikurangi gaya gesekan. Nah, secara persamaan diferensial nanti Anda lihat bahwa percepatan itu adalah turunan kedua jarak pada waktu. Ya enggak? Halo? Kalau turunan jarak pada waktu dx per dt adalah kecepatan. Ini sama dengan massa kali gravitasi dikurang konstanta gesekan dikali kecepatan adalah turunan jarak pada waktu dx per dt, kecepatan pangkat 2. Jadi berarti dx per dt pangkat 2. Nah, inilah pemodelan matematika atau mathematic modeling pada benda jatuh bebas. Artinya jatuh bebas ya, tidak dipengaruhi yang lain ya. Dilepaskan dari tangan itu, lepas setinggi x ya. Nah, ini yang ditanya ada berapa ketinggian benda nih, berapa x-nya? Yang ditanya itu x-nya berapa misalnya. Ya, berapa x-nya? Jelas? Ya. Halo? Halo, jelas enggak itu? Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi ini nanti mungkin Anda belajar salah satunya. Sebetulnya matematik modeling itu luas. Bukan masalah matematika itu hanya masalah alam atau fisik gitu ya, fisika. Tetapi bisa juga dalam hal apa riset operasional atau operation research ya. Itu bisa juga banyak. Salah satunya ini ya. Berapa ketinggian benda jatuh bebas itu misalnya. Ini contohnya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini hanya sekilas untuk sebagai pengantar bahwa aplikasi
matematik itu atau pemodal matematik seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang berhubungan dengan aplikasi dari transformasi Fourier, ya. Oke, ini sekedar ini aja. Baik, kalau tidak ada, kita ini stop share-nya, kita masuk kembali ke bahan semula yang ini berhubung dengan aplikasi transformasi Fourier, ya, yaitu tentang force oscillation, ya, ya, gaya ini adalah gaya dari osilator, ya, aplikasinya. Jadi consider the motion of a mass ini masanya M, on a spring with Hooke constant K, ya, atau K, ya. Ini konstanta dari Hooke under the influence of a periodic external force. Kita namakan force di sini adalah bisa gaya, bisa apa, gelombangnya, ya, itu adalah Ft, ya, Ft. Mungkin di yang bisa ditulis Fx juga boleh. Halo, ini Ft, ya. Nah, the displacement xt of the mass from the equilibrium satisfies the equation bahwa ini seperti ini metode matematiknya. Ya, ini adalah metode matematik gaya pegas, ya. Karena ini K-nya adalah konstanta pegas, ya. Konstanta pegas. Jadi ini adalah seperti berat, ya. Berat benda itu menurut hukum Newton kedua, gaya itu adalah massa kali percepatan. Ya. Nah, ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh, kalau ada yang Anda tekan, dia akan mental dan sejarak X, maka ini adalah terjadi gaya sebesar konstanta pegas dikali jarak yang lenturnya atau kembalinya. Jadi kalau Anda dorong ke kiri, dia akan mendorong ke kanan, ya. Itu yang sama dengan gaya yang terjadi yang sini sebut force, ya, force. Nah, seperti tadi saya bilang A itu adalah percepatan, adalah turunan kedua jarak terhadap waktu. Ini boleh tulis, Anda tahu kalau A itu, ya, A seperti ini, kita mau tulis bahwa A itu adalah turunan kedua jarak terhadap waktu, ya. Kalau kecepatan V adalah dx per dt, ya nak? Ini kecepatan, ini adalah kecepatan V, ya. Kalau A adalah percepatan. Jadi yang sama dengan X double action, ya. Jelas maksudnya? Halo? A itu adalah percepatan turunan jarak terhadap turunan kedua jarak terhadap waktu. X double action. D kuadrat X per dt kuadrat. K kali X, ini gaya pegasnya. Nah, ini persamaan dari force-nya, ya. Sehingga kalau kita mau menjadikan koefisien dari X double action-nya 1, maka ini dibagi dengan M, ya. Kita bagi dengan M, maka X double action M kali X double action dibagi M kan 1, ya. 1 kali X double action ditambah K per M kali X sama dengan FT per M. Ini jelas nih. Mungkin kalau Anda lihat di PowerPoint-nya enggak ada nih, ya. Yang ini ada nih, persamaannya ada, tetapi penyelesaian kita mendapatkan fungsi X-nya itu tidak langsung, nggak tahu datang dari mana. Ya, ini saya jelaskan secara rinci. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau enggak ada, kita teruskan.
Ya. Nah, jadi tadi karena kita bagi M tadi dapatnya kan nih X double action tambah K per M. Tadi kan ini ya di atasnya. Sorry. M kali X double action tambah K kali X sama dengan fungsi T. Ya. Dari bagi M, tujuannya adalah ini supaya menjadi satu. Ya. Ini menjadi satu untuk memudahkan. Jadi X double action dibagi M tinggal X double action dibagi M tambah K per M kali X dibagi M fungsi T bagi M. Ya. Sehingga kita dapat A. Di sini ini terjadi apa? Anda sudah belum belajar, sudah belajar ini ya? Belum ya? ODE, Ordinary Differential Equation, sudah belum? Halo? PD biasa, atau Ordinary Differential Equation, belum belajar ya? Mungkin Anda mata kuliah khusus itu ya? ODE, Ordinary Differential Equation, dalam bahasa Indonesianya persamaan diferensial biasa, atau orang biasa sebutnya PD, persamaan diferensial ya. Nah, di sini kita mencari persamaan eigennya untuk mendapatkan nilai-nilai eigennya, nilai karakteristik nama lainnya. Nah, ini adalah P. Kalau kita lihat, ya, ini adalah bentuk dari PD order 2. Ya, ini adalah persamaan diferensial. Ada yang sebut order, ada order. Ya, order 2. Disebut 2, turunan tertingginya adalah pangkat turunan kedua ya. Dan turunan kedua order 2, kalau turunan ketiga order 3. Nah, kalau sini tidak 0, ini disebut non homogen ya. Non homogen. Kalau ini 0, disebut PD order 2 homogen. Kata nonnya ada ya. Ini ada non karena ini tidak 0 ya. Nah, ini kita sengaja ambil nih. Yang pertama kita ambil yang kanannya sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan eigen dan nilai-nilai eigennya. Ya, ini kita ambil sama dengan 0. Ini disebut PD order 2 homogen ya. Di D kuadrat X. Ini sama, ada sama ya. Karena di foto tadi. Jadi kemudian menggunakan operator D gini. Kalau X aksen itu adalah diferensial dari X. D-nya pangkat 1 itu tadi ya, D1 dx. Diferensial dari X pangkat 1 itu X aksen. Kalau X double aksen apa? Turunan kedua kan, pangkat 2 D kuadrat dari X. Ini sebut operator D ya. Ini sebut operator D. Operator D. Ya. Disebut operator D. Jadi ini yang nanti Anda belajar di ODE ya, Ordinary Differential Equation. Bahannya Anda belum belajar, di sini udah duluan. Jadi aksen itu adalah diferensial pangkat 1, artinya D-nya 1 dari X. Tapi kalau X double aksen, D kuadrat X. D kuadrat kali X itu ya. Nah, 3 aksen, D pangkat 3 kali X. Ya. Ini disebut operator D. Maka ini Anda lihat di sini, X double aksen adalah D kuadrat X. Ini tetap. Nah, ini sama dengan 0 tadi, ini adalah PD order 2 homogen. Kalau sama dengan 0 itu homogen. Kalau tidak sama dengan 0, non homogen ya. Nah, kemudian di sini yang sama apa sini? Yang sama sini adalah X. Kita keluarkan X-nya nih. Ini X-nya kita keluarkan. Tinggal D kuadrat ditambah K per M kurung kali X sama dengan 0. X itu nggak mungkin 0. Kalau X itu 0, selesailah. Untuk apa kita cari masalahnya ini? Problem ini. Problem solvingnya nggak ada. Kalau X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi yang sama dengan 0 itu yang ini. Pasangannya ini itu D kuadrat tambah K per M-nya. Ini yang 0 sama dengan 0. Tetapi lambang
dari D kuadratnya kita ubah jadi alfa ya. Jadi alfa atau ada yang pakai alfa, ada yang menggunakan M ya. Oh ini udah ada M nih, nggak boleh double M nanti. Jadi kita pakai alfa ya. Itu adalah akar-akar dari persamaan Eigen. Persamaan Eigen, persamaan karakteristik. Jelas nggak sampai sini dulu? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. Oke, itu pengertiannya. Ya, ini mungkin kan Anda belum belajar tentang ODE, itu gimana? Jadi makanya saya terang sedikit ya. Oke. Nah, ya. Nah, di sini tadi sama ya. Nah, ini bagaimana kita cari akar-akarnya. Ya, persamaan Eigennya tadi ini saya keluarkan X-nya. Jadi ini yang jadikan alfa ya. Oke. D kuadrat ini menjadi alfa kuadrat. Ya, D kuadrat juga alfa kuadrat. Mengapa? Itu kalau Anda kita cari di ODE nanti dijelaskan mengapa D sama dengan alfa nih. Ya. D-nya sama dengan alfa. Ya, jadi turunannya nanti, ya. Oke, jadi kalau alfa kuadrat tambah K per M, ini yang sama dengan 0. Karena X nggak mungkin 0 ya. Kalau X-nya 0, selesai. Apa yang kita mau cari? Nggak ada ya. Jadi D kuadrat tambah ini, D-nya kita ubah alfa. Mengapa nanti itu ada alasannya di ODE nanti ya. D kuadrat sama dengan alfa. D sama dengan alfa. Ya. Jadi D, seolah D itu sama dengan alfa. Nah, ini kita ubah alfa kuadrat tambah K per M sama dengan 0. Maka alfa kuadrat adalah, ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min K per M. Maka alfa kuadrat sekian min K per M. Berapa alfa 12? Alfa 12 adalah plus minus akar dari min K per M. Ya. Plus minus, di depan plus minus enggak ada, berarti 0. Kemudian akar min K per M adalah akar AB. Anda tahu kan kalau akar AB apa? Akar A kali akar B. Enak. Akar A kali akar B. Jadi akar min K per M adalah akar K per M kali akar min 1. Ya kan? Akar kali akar. K per M kali min 1 min K per M. Akar min 1 adalah I ya. Akar min 1 adalah I. 0 tetap plus minus I kali akar per M. Sampai sini jelas nih? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita naikkan lagi. Nah, berarti di sini A-nya 0. Oh ya, ini bentuknya apa nih? Kalau Anda lihat bentuk ini adalah bentuk akarnya berbentuk apa? Bilangan kompleks. Sedikit saya terangkan. Sebetulnya akar persamaan Eigen itu ada 3 macam. Ada yang tahu enggak? Halo? Jadi akar-akar dari persamaan Eigen atau karakteristik itu kemungkinan akarnya tidak sama. Yang pertama. Kedua, kemungkinan kembar 2 atau kembar 3 bisa terjadi, kembar 4 bisa juga. Yang ketiga adalah akarnya kalau 2 gini adalah bentuk bilangan kompleks, yaitu A plus minus IB atau BI ya.
Ini yang ini A-nya, ini yang B ini koefisien dari I. I imajiner ya. I adalah akar min 1. Jelas sampai sini? Halo? Jadi akar-akar dari persamaan energi itu ada 3 bentuk. Mungkin akar-akarnya berbeda, berlainan. Yang kedua, mungkin kembar 2 atau kembar 3 bisa terjadi, atau kembar 4 bisa juga. Yang ketiga, kalau 2 berbentuknya bilangan kompleks, ya. Ini bentuk bilangan kompleks. Ini yang kita pakai itu ini bilangan kompleks nih. A-nya 0, ini A-nya 0. Ini B-nya. B-nya adalah akar K per M. Nah, ini kita lambangkan dengan nanti dengan omega ya. Omega. Kita lambangkan dengan omega sih. Sampai sini dulu. Jelas nggak nih? Halo? Halo? Iya Pak, jelas Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi sepintas begini. Dulu ini new slide ya. Kita masuk ke itu aja, apa nama, whiteboard. Nah. Jadi akar-akar persamaan apa? Akar-akar persamaan eigen ya. Persamaan eigen atau nama lainnya apa? Karakteristik ya. Karakteristik. Ya, persamaan eigen itu ada 3 macam. Yang pertama, mungkin akarnya berbeda atau berlainan. Kalau 2 ini maka nanti kalau Anda cari apa? Cari X ya. X homogen sama dengan kanannya 2 ada C1 C2 sini. C1 kali E pangkat alfa 1. Nah, alfa 1 ini. Alfa 1 T dalam T ya. Waktu tambah C2 E pangkat alfa 2 T. Ada gak dalam X? C1. Oh, ini ada X nggak boleh, ini ada X nggak boleh sini kan. Jadi ini X dalam waktu, jadi berarti X homogen adalah solusi dalam bentuk homogennya C1 kali E pangkat alfa 1 T, alfa 1 nih, ditambah C2 kali E pangkat alfa 2 T, di mana C1 dan C2-nya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, alfa 1-nya mungkin terjadi kembar dengan alfa 2 atau sama dengan alfa 3 lagi, boleh. Sehingga X homogennya berapa? Nah, di sini dari C1 ditambah C2X pangkat 1 sini dikurung E pangkat. Nah, karena ini kita anggap sama dengan alfa ya, karena sama. Ini yang sama tuh sini E pangkat alfa T. Nah, ini bisa ditulis juga C1 E pangkat alfa T ditambah C2 kali X E pangkat alfa T. Ada X-nya sini ya. Ini bentuknya bisa nulisnya seperti yang di atas, bisa yang untuk di bawah. Ya. Jadi bisa tulis C1 tambah C2X, dari mana datangnya nanti Anda belajar di ODI. Ya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi yang ketiga adalah akar-akarnya berbentuk bilangan kompleks, itu A plus minus BI atau IB, ya. BI atau IB. Ini ada A real, B ini koefisien dari imajiner. Imajiner akar. Sehingga X homogennya di sini adalah dalam bentuk bilangan kompleks E pangkat AT dikali ini pengganti C1 C2, kalau salah C1 tambah C2 itu jadi A kali cos BT ya, dalam T ya. Ditambah B besar ini adalah C1 kurang C2 kali I bilangan imajiner kali sin BT ini yang asalnya dari rumus Euler hitungnya. Ya, nanti ini Anda juga belajar dari mana tentang rumus tiga-tiga ini. Halo? Nah, ini yang kita pakai yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah dalam bentuk bilangan kompleks. Sehingga X homogennya E pangkat AT
kali A cos BT tambah B sin BT. Jadi sering di buku karena A-nya 0, pangkat 0 kan 1. Maka tinggal A cos BT tambah B sin BT. Sudah, sampai sini cukup jelas? Halo? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Saya tanya Anda, rumus ini datang dari mana nih? Tahu enggak? Mau tahu datangnya? Halo? Iya. Kalau mau tahu, nah kita lihat sini. Jadi tadi kan yang ketiga ya, yang bentuk yang ketiga bahwa akar-akarnya itu adalah berbentuk bilangan kompleks A plus minus IB atau BI ya. Ini ada A dan B. A bilangan real, B koefisien dari bilangan imajiner. Nah, seolah-olah ya akar-akarnya itu bentuknya itu bisa kita anggap ini dianggap oh ya, ini alfa satunya bisa yang ambil yang positif tambah IB dan alfa 2-nya adalah A kurang IB. Jadi kita pakai yang pertama tadi. Mode pertama kalau dia berbeda gimana? Kalau dia berbeda berarti apa? X homogennya adalah tadi kan C1 E pangkat alfa 1T ditambah C2 E pangkat alfa 2T. Betul enggak? Halo? Ini yang menurut yang pertama tadi, ingat yang pertama tadi? Halo. Yang pertama kan kalau dua akar berbeda, alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, maka bentuknya ini kan C1 kali E pangkat alfa 1T tambah C2 kali E pangkat alfa 2T, di mana alfa 1 dan alfa 2 berlainan atau berbeda. Oke? Nah, kita masukkan. Ya, kita masukkan. Jadi X homogen adalah C1 E pangkat, alfa 1-nya berapa tadi? Alfa 1-nya adalah A plus IB, A plus IB, T tambah C2 kali E pangkat A min IB dalam kurung terus kali T. Ya enggak? Jadi alfa 1-nya kita substitusi, kita ganti, alfa 2 kita ganti. Nah, sekarang coba kita kali ini X homogennya. Ini sama enggak artinya C1? Ini apa nih? Kalau kita pecah ini AT tambah IBT, betul enggak? Atau BTI, ya enggak? Halo? Halo. Ini sama enggak dengan E pangkat AT dikali E pangkat IBT, ya enggak? Ini kan dipecah AT tambah IBT. Jadi ingat enggak rumusnya kalau perkalian itu kan pangkatnya ditambah kan, AT ditambah IBT, udah keluarkan T-nya. Ya enggak? Jadi kayak ini. Kemudian tambah C2 ini juga sama. E pangkat ini AT dikurang IBT, dipecah menjadi E kali E kan. E pangkat AT dikali E pangkat min IBT atau I kali min BT. Boleh ya. Min IBT atau I kali min BT. Ya. Nah, kemudian Anda saudara lihat ada yang sama enggak sini? Halo? Ada yang sama? Ada yang sama enggak? E pangkat AT ya. Yang sama dikeluarkan tinggal apa? C1 E pangkat IBT ditambah C2 E pangkat I min BT. Nah, ini pakai rumus Euler. Sekarang saya tanya, rumus Euler apa? Halo? Lupa. Apa rumus Euler? Sampai sini jelas dan ini ingin tahu Anda kan? Oke. Ini nanti Anda dapat juga di ODI ya.
Rumus Euler apa? Seharusnya rumus Euler ini dibuktikan di aljabar linear. Tapi aljabar linear Anda itu kan 2 SKS ya. Nggak cukup. Nah, rumus Euler itu adalah E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Ya. Ini rumusnya. Sehingga yang tadi rumusnya apa? Oh ya, tadi bentuknya E pangkat I apa tadi ya pertama? IBT ya. IBT ini sudutnya tetanya BT ini. Apa tuh? Ini adalah cos BT ditambah I sin BT, betul enggak? Halo, sudutnya cos BT tambah I sin BT. Kalau yang E pangkat I kali min BT ini adalah kosinus min BT ditambah I kali sin min BT. Sudutnya min ya. Nah, Anda sudah belajar bahwa cos min alfa, ya ini ada minnya, sama dengan cos alfa. Karena kurang keempat selalu positif. Ya. Cos min alfa adalah cos alfa, berarti cos min BT adalah cos BT. Halo, ini jelas ini? Mengapa? Ini kurang keempat ya. Kalau kita gambarkan kuadran keempat, jadi ini sudut min alfa. Untuk cos ini positif, yang negatif ini kan. Ini sama nilainya. Jadi cos alfa di sini alfa, cos alfa sama dengan cos min alfa. Ini tambah, bukan tambah, sorry. Kita ambil. Ini minnya seolah keluar ya, seolah keluar min kali plus min I sin BT. Ini yang untuk E pangkat I min BT. Kemudian baru masuk rumus yang tadi. X homogennya adalah tadi apa? E pangkat AT dikali apa? C1 E pangkat IBT ditambah C2 E pangkat min IBT. Nah, yang ini kita ganti nih. E pangkat IBT itu apa tadi? Cos BT tambah I sin BT. Sedangkan E pangkat min IBT ini, E pangkat min IBT atau I kali min BT adalah cos BT dikurang I sin BT. Kita ganti ini. Ini menjadi E pangkat AT dikali C1 kali, nah mana? Kosinus IBT-nya adalah dalam kurung cos BT ditambah I sin BT. Ya. Ditambah C2 dikali, nah E pangkat min BT itu kan minnya bisa masuk ke dalam ya. Jadi I kali min BT ini. Sehingga ini sama dengan kosinus berapa? Min IBT, E pangkat min BT itu kosinus BT dikurang I sin BT. I sin BT ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan nih, ya E pangkat AX-nya biar di depannya aja. E pangkat AT, sorry. Ini kita kalikan nih adalah C1 cos BT ditambah IC1 sin BT. Terus ini C2 cos BT min IC2 sin BT. Nah, ini bisa kita gabung kan? Coba kita gabung. C1 cos sama cos ya. Berarti C1 tambah C2 enggak? Berarti ini adalah E pangkat bisa nulis di bawahnya ya. Ya, kita gabung jadi apa? C1 tambah C2 ya. C1 tambah C2 cos BT ditambah IC1 min IC2, keluarkan I-nya. Berarti C1 kurang C2
sin BT, betul nggak? Halo? Sampai sini bisa dimengerti sampai ini? Halo? Ini sebetulnya kuliah ODI Anda nanti ya. Saya ada terangkan dulu nanti supaya Anda bisa ngerti ya. Oke, sekarang kita gabung dulu ya. Kita gabung dulu bahwa X homogen itu sama dengan apa tadi? E pangkat AT dikali cosnya kita gabung tadi apa? C1 tambah C2 kurung cos BT. Kemudian IC1 kurang IC2, I-nya kita keluarkan, tinggal IC1 kurang C2 sin BT. Nah, C1 tambah C2 ini kan konstan, ini yang dijadikan A besar. I kali C1 kurang C2 ini yang kita misalkan dengan B besar. Sehingga dapatlah solusi homogen dari bentuk bilang kompleks adalah, atau dengan akar-akar bilang kompleks adalah E pangkat AT dikali A kali cos BT ditambah ini menjadi B ya. B kali sin BT. Inilah yang terjadi. Nah, seringkali ini di buku lain ini A ini ganti C1, BD ganti C2. Padahal di A itu sendiri C1 tambah C2. Sedangkan B itu sendiri adalah C1 kurang C2 kali I. Sampai, saya tanya dulu sampai sini bisa dimengerti dari mana formula atau rumus tersebut, asal usul. Halo, jelas sampai sini? Halo? Ya, ini kita share. Oke, kalau tidak ada, nah kita kembali lagi ya. Ini kita stop share-nya. Stop. Kita kembali yang tadi, share screen yang kok hilang ya tadi. Hah? Kemana perginya tadi? Yang untuk PDF tadi ya. Kita kembali. Oh, tadi sempat tutup ya. Halo, sampai sini jelas kira-kira? Halo. Nah, ini keluar sebentar lagi. Terhapus tadi. Nah, ini. Saya share dulu ya. Share ulang. Nah, ini baru muncul. Ini yang tadi yang tadi nih. Halo. Pulse oscillation ya. Oscillation ini yang saya tadi mungkin terhapus. Nah, kita kembali lagi tadi. Kita udah sampai di sini tadi. Nah, ini betul ini. Nah, ini mengapa rumus ini yang tadi saya jelaskan tuh. Sehingga solusi umum PD homogen adalah XHT, XH, X homogen. Karena fungsi T dan fungsi T kalau dalam X, nah ini masa XH, X ke lucu ya, XX. Jadi ini makanya X terhadap T. Jadi X homogen dari fungsi T adalah E pangkat AT kali dalam kurung A besar, nah, cos BT tambah B besar sin BT. Pada A besar ini asalnya tadi apa? C1 tambah C2, sedang B besarnya apa tadi? C1 kurang C2 kali I kan? I dalam kurung C1 kurang C2. Tapi sering dipakai A ini adalah sebagai C1,
B ini adalah C2. Ini yang Anda lihat nanti di PPT materi kuliah pertemuan 21 dan 22. Ya. Nah, karena A-nya 0 sini ya. A-nya 0 diganti 0. Sedang B-nya diganti dengan omega ya. B itu sendiri adalah akar K per M atau omega. Maka sini cos omega T. Nah, B besarnya tadi saya bilang ini memang agak aneh, tapi ya udah ya, kejadiannya gitu. A-nya dibagi C1, B-nya C2. Padahal A-nya sendiri adalah C1 tambah C2. Dan B besarnya aslinya adalah I dalam kurung C1 kurang C2. Ya. Nah, dianggap ini C1, ini C2. Nah, sin B-nya diganti dengan omega, yang nilainya adalah akar K per M, di mana akar K per M adalah omega. Bukan W ya, omega baca. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? E pangkat 0 ini 1 ya. E pangkat 0T, berarti E pangkat 0 adalah 1. Maka tinggal ini aja. Maka Anda saudara lihat nanti di PPT-nya adalah X homogen T adalah langsung C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T, di mana omega adalah akar K per M. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Pun ada yang jawab? Halo? Belum, Pak. Nah, ini terjadinya. Jadi kalau Anda lihat aslinya di PPT itu keluarnya X homogen T-nya adalah C1 cos omega T tambah C2 sin omega T. Seperti ini. Nah, asal usulnya sebetulnya yang saya jelaskan tadi. Oke, ini X homogen T. Nah, ini yang digambarkan. Jadi ini ada pegas ya. Ini ada pegas paper gitu ya. Ini ada massa benda yang beratnya M kali G, ya, W adalah M kali G. Kemudian didorong ini. Didorong ke kiri mental sejauh X. Paham maksudnya? Jadi kalau apa? Misalnya nah ini misalnya bendanya didorong ke sini. Ini M-nya tadi. Jadi pernya ini jadi misalnya pernya itu padat sekali ya. Nah, jarak ini ke sini, ini tengah-tengah ini adalah X. Ya, sejarak X ini adalah X. Sehingga gaya yang terjadi sini adalah K konstanta pegas dikali X. Jadi F-nya adalah sama dengan ya. Biasanya ini hukum Hooke misalnya ya. Ada negatif sini. Karena arahnya ke sini kan harusnya ke kanan, kanannya ke kiri, maka sini min biasanya ya. Jadi di sini kita enggak ya. Gaya itu min. Jadi K kali X ya. K kali X. Jelas ya? Nah, ini ceritanya ODE ini belum belajar, tetapi di aplikasi application of Fourier transformnya ada ODE, ordinary differential equation atau PD biasa, kesamaan diferensial biasa, belum belajar, oke enggak apa-apa. Nah, ini adalah bentuk yang non homogen, dari saya katakan non homogen. Maka di sini PD OD2, ini OD2 non homogen. Karena ini bukan nol. Kalau nol tadi ini hasilnya ini yang non homogen ini X homogen nih. Jadi X H-nya homogen dari T, C1 cos omega T tambah C2 sin omega T. Ya. Nah, di sini menghasilkan solusi ya, disebut menghasilkan solusi partikular. Ya, partikular, kular. Ya. Partikular. Ya, partikular itu tulisannya partikular ya. Lambangnya sini XPT ya. Jadi X partikular dari fungsi waktu T. Adakah disebut fungsi khusus? Solusi khusus ya. Jadi bisa juga ini bentuknya dinamakan
solusi khusus atau solusi partikular. Dalam hal ini sebagai komplementer, sebagai pelengkap. Ya. Jadi nanti hasil XT itu adalah X homogen dari T ditambah X partikular atau solusi khusus dari X. Ya, terhadap T. Jadi X homogen tambah X partikular atau X homogen tambah X khusus. Ya. X khusus, takutnya sini ada K-nya lagi, sini bingung. K ini kosan tanpa gas ini, jadi ini kita hilang. Kita ganti dengan X partikular. Aslinya ini partikular ya. Partikular. Jadi X partikular T. Ini adalah komplementer pelengkap dari solusi homogennya, sehingga solusi umumnya adalah nanti sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Yes, Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita teruskan. Jadi ini ada materi yang belum pernah Anda pelajari, tapi sudah pakai ya. Nah ini. Maka di sini, tadi barusan saya jelaskan tadi solusi umum, the general solution of equation adalah XT adalah secara umum X homogen T ditambah X partikular dari T. Partikular ini sering solusi khusus. Nah ini XT-nya tadi adalah C1 cos omega T tambah C2 sin omega T, dan SPT adalah solusi partikular dari T. Ini cuma tulis saja ya. Oke. Nah, diasumsikan bahwa fungsi T itu adalah fungsi ganjil, of function ya, fungsi ganjil dengan periodenya 2L. Maka Derek Fourier mempunyai formula adalah fungsi adalah sigma dalam bentuk deret yang mengandung suku sinus saja. Kosinus tidak ada. Ini masih ingat nggak sebelumnya kita pelajari tentang half rank sine, ya, half rank sine Fourier series. Deret sinus, deret Fourier sinus, ya kan? Deret Fourier sinus setengah jangkauan atau half rank sine Fourier series. Ya, kalau dia sin, sini ada BN. Sini ada BN ini, ada BN kecil, ada BN besar. Ini BN besar ya. Oke, yang ini yang BN kecil kita bisa pakai. Ya. Masih ingat yang ini ya? Ini adalah yang deret half rank sine Fourier series. Buktinya, jika MPPL ada tidak sama dengan omega, ya tidak sama dengan omega, maka untuk setiap integer n kita dapat menentukan kondisinya bahwa SPT-nya itu adalah sigma N1 sampai T hingga BN kali sin MPTPL. Ya, MPTPL sama ya, ini MPTPL. Ya. Kalau fungsi dalam fungsi X ini MPXPL, berarti kan Anda tentang Derek Fourier. Ya, Derek Fourier yang akan diuji di UAS nanti ya. Ini yang disebut half rank sine, sine-nya sini ya, sine Fourier series ya, half rank setengah jangkauan atau setengah jelajah, half rank sine Fourier series ya. Jadi mengandung suku sin saja tetapi tidak ada suku cosnya. Sehingga AN-nya 0 ya. Masih ingat? Halo? Pada waktu saat saudara pelajari tentang half rank sine Fourier series dan half rank cosine, cosinus ya, cosine Fourier series. Lalu cosine Fourier series apa sini? X-nya adalah sigma AN, ini AN, A kecil ya, AN, N subscript, sin
AN cos MPTPL atau MPXPL. Kalau dalam X MPXPL, kalau dalam T MPTPL. Ya. Nah, by substituting the series, maksudnya dengan yang nomor 2 dan nomor 3 ini kita substitusi akan menghasilkan bentuk yang ketiga tadi, yang ini terakhir ini ya, Hafreng sine Fourier series. Jadi deretnya adalah sigma BN kali sin MPTPL, di mana BN-nya apa? Anda masih ingat rumusnya? Halo? Halo. Ya, ini adalah apa tadi? Kalau kita tulis. Yang untuk ini adalah apa? Half rank. Ya, setengah jangkauan ya. Half rank sin itu sinus. Kalau cosinus cosine, Fourier series. Orang Prancis ya. Fourier series. Deret Fourier ya. Jadi setengah jangkauan ya. Dari Fourier, sinus dari Fourier. Nah ini kalau sini sin, suku sinnya ada, BN ada, tapi AN-nya enggak ada, berarti N-nya 0. Hati-hati, kalau AN 0 belum tentu ya, A0-nya 0 ya. Belum tentu. A0-nya belum tentu 0, bisa 0, bisa tidak. Ya, tergantung hitungannya tuh. Nah, di sini ada rumus BN-nya. BN rumusnya apa? 2PL integral 0L, ini setengah Hafreng ya, setengah jangkauan. Fungsi T, oh ini fungsi T pakai huruf besar ya. Jadi FT-nya huruf besar kan ya. Sorry. Pakai huruf besar. Sesuaikan ya. Kalau biasanya kan huruf kecil ya. FT sin sudutnya MPT PL DT. Kalau X, ingat nih fungsi T DT. Fungsi X DX. Ya kan, kalau fungsi si omega D omega gitu ya. Fungsi alfa D alfa ya, sama-sama ya. Nah, ini yang BN-nya. Ya. Kalau satu lagi yang Hafreng cosine Fourier series, berarti cos-nya ada, AN ada, BN-nya 0 ya. Begitu aja. Pasangannya enggak ada, yang pasangan di sini kalau sin ada berarti cos-nya enggak ada. Kalau cos, mengapa cos enggak ada? Karena AN-nya 0. Kalau di sini AN kali cos MPTPL, AN-nya ada, BN-nya enggak ada, berarti BN-nya 0 ya. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Do you understand? Iya, Pak. Ya, dijawab ya. Makasih ya, dijawab supaya kita tahu. Oke, jadi pengertian ini ya sebenarnya. Kalau ini tidak ada tanya, kita teruskan. Nah, ini post oscillation example, ini contohnya, contoh hitungan ya. Jadi ya suppose that masanya 2 slug ya. Konstanta pegasnya 32 label per feet. Ini satuan luar ya. Label berat atau gayanya feet kaki ya. Jadi kalau kita ukurannya meter, di luar negeri itu kaki. Jadi tinggi pesawat sekian kaki dari permukaan tanah, permukaan laut. Itu berarti feet ya. Dan fungsi T adalah odd periodic force. Odd artinya periode ganjil ya. Jadi dalam bentuk periode ganjil with a period of 2. Ya, maksudnya periodenya. Jadi apa namanya? Periodenya 2 berarti 2L ya. Kalau periode itu kan 2L. Kalau sama dengan 2, L berapa? 2 bagi 2 adalah 1.
Ini 0 sampai 2 nih Anda. 0 sampai 1, 1 sampai 2. Berarti dari 0 sampai 2. Ini yang periodiknya. 2L-nya 2. Sehingga L-nya berapa? L ini yang setengah half rank ya. L ini setengah jangkauannya. Half rank-nya adalah 2 bagi 2, 1. Nah, find the steady period motion ESPT-nya. Gambarnya, ini gambarnya juga ada salah ya di itu. Gambar ini yang sudah saya benarkan ya. Di PowerPoint-nya ada keliru. Ya. Jadi kalau salah PowerPoint itu yang bawahnya adalah 0. Sini ya gambarnya sampai sini. Yang bawahnya enggak ada. Padahal kan di sini dia tulis kan jelas nih tulis ini. Fungsi T-nya 10 paling yang positif, yang negatifnya min 10 yang di bawah sumbu T, ya enggak? Time ya. Jadi gambarnya ini kalau 10 yang pertama ini 0 sampai ini. Kita gambarkan ya. 0 sampai 1 ya. Ini ya. Jadi 0 sampai 1 ini. 0 sampai 1 ini fungsi T-nya 10. Iya, bisa tebalkan. 10. Kemudian 1 sampai 2, ini 1 sampai 2 adanya di min 10. Kalau Anda lihat di PowerPoint Anda nanti adanya di 0, salah ya. Adanya kan ini kan 10, ini min 10. Ya sesuai ya. Ini 10 dan min 10. Nah, 10 0 sampai 1 dan min 10 1 sampai 2. Jadi nanti grafiknya geraknya gini ya. Naik lagi, ini tebal lagi sini, turun, tebal lagi sini. Naik lagi, tebal lagi, turun di sini. Nah, tebal lagi dan seterusnya. Ya, ini periodik berulang, periodenya berulang terus ya. Sehingga ya, sampai sini jelas ya gambarnya, nanti Anda cek ya. Ini ada yang keliru. Oke. Nah, sehingga yang tadi fungsi T adalah sigma dari N1 peta hingga Bn sin MPTPL. Nah, ini yang tadi periodik, satu periodik itu 2L, dia bilang periodiknya 2 tadi kan, with a period of 2. Jadi dengan periode adalah 2, sehingga 2L adalah 2, 2L adalah 2, L adalah 2 bagi 2, 1. Ini gambar tadi sama. Nah, sekarang kita cari Bn nih. Ya, ini yang tadi rumus yang saya tulis tadi. B besar N ini sama dengan CPL integral 0. Ya, awalnya ini adalah 0 sampai 2L. Ya. 0, kalau ini 0 sampai L, 0 sampai 1 ini 2 kali. Sehingga enggak rumusnya tadi. Ya. Mengapa saya tidak pakai 2PL? Karena di sini ininya beda nih. Yang atasnya yang atasnya ini antara 0 1 fungsi T-nya 10, sedangkan antara 1 sampai 2 adalah dari 0 sampai 1 10, sedangkan 1 sampai 2 adalah min 10 di bawah ya. Ini 0 sampai 1, kalau ini 1 sampai 2. Ulang lagi. 2 sampai 3 10, 3 sampai 4 min 10 dan seterusnya. Sehingga fungsi T ini adalah sigma Bn sin MPTPL. Kita hitung. Ya, kita masuk rumus umumnya dulu ya. CPL 02L. Ya. Fungsi T sin MPT per L dt. Nah, ini kita pecah. Tadi kan di sini ada syaratnya ini tadi. 0 sampai 1 10, 1 sampai 2 min 10. Nah, kita masuk di sini yang tadi. Ya, kita masukkan 0 sampai 2 fungsi T sin MPT per 1 L-nya 1 ya, L-nya ganti 1 MPT dt. Nah, ini kan 1 bagi 1 udah
L-nya 1 kan, jadi L-nya 1/2 half rank-nya. Jadi 1 tinggal ini. Nah, ini baru kita pecah sesuai dengan yang di atas tadi ini batasannya. Kalau 0 sampai 1 fungsi T-nya 10. Kalau 1 sampai 2 fungsi T-nya min 10, kita ganti di bawahnya. Kita lihat sini. Dari sini ya, kita ganti. 0 sampai 1. Rumusnya fungsi T sin MPT plus 1 ya, berarti MPT DT. Nah, karena batasnya 0 sampai 1, tadi 0 sampai 1 berapa? Fungsi T-nya 10. Kita ganti ya. Benar enggak ya tadi? 0 sampai 1 fungsi T-nya 10, 1 sampai 2 fungsi T-nya min 10. Jadi kita ganti di sini. Fungsi T-nya 0 sampai 1 fungsi T-nya 10 kali sin MPT DT. Nah, 1 sampai 2 tadi fungsi T-nya min 10. Betul enggak? Halo? 0 sampai 1 fungsi T-nya 10. T-nya 1 sampai 2, fungsi T-nya min 10. Kita ganti. Nah, kalau kita ganti, sini kita hitung. Ya. Hilang, sorry tadi ini. Ya, ini tadi ya. Kalau kita lihat tadi, ini tadi ya, nomor 1 fungsi T-nya 10, 1 sampai 2 min 10. Nah, ini kita hitung. 10-nya kita keluarkan. Kemudian ini sin MPT DT, sin UDT, harusnya sin UDU. Sin MPT DT jadi DMPT ya. Sin UDU sengaja. Akibat sengaja ya. Akibat sengaja apa? Ya, ini kan sin UDT. Supaya sama sin UDU sengaja nih. Nah, DU-nya ini berapa sini? Diturunkan terhadap T, T turunan 1 DT. Jadi MPT diturunkan terhadap T, MP kali T turunannya 1 DT. Jadi yang padahal sini yang ada DT saja, jadi kelipatan MP, supaya MP jadi 1 dikalilah 1/MP. Halo, ngerti ya? 10 tadi keluar ya, 10-nya keluar, ini 10-nya keluar. Kemudian yang ini kena sin UDU, sin UDT jadi sin UDU. DU-nya ini MP DT, karena MP kali 1 DT. T turunannya 1 DT. Nah, jadi kelipatan MP, supaya MP jadi 1 dikalilah 1/MP. Ini 1/MP ya. Nah, demikian hal yang sama nih, min 10 dikeluarkan, min kali plus jadi min 10. Nah, sin UDT kita ubah jadi sin UDU. Sin UDU. Nah, DU-nya sini diturunkan terhadap T, MP kali 1 DT. Ya. Yang sama sini kan DT-nya. Terjadi kelipatan MP, supaya MP jadi 1 dikalilah 1/MP. Ya. Batasnya beda-beda nih. Nah, ini 10/MP. Nah, ini integrasi sin UDU adalah min cos U ya. Integrasi sin UDU adalah min cos U, ada min cos U, batasnya di sini 01, ini min 10/MP. Integrasi sin UDU juga min cos MPT, agak batasnya sini 1/2, agak batasnya beda ya, ini 0/1, ini 1/2. Kemudian ini kita minnya ini kita keluarkan ya, minnya kita keluarkan ada di depan. Ini min kali min, ini dikeluarkan, min kali min plus. Nah, ini masukkan nih, min 10/MP dalam kurung cos. Yang diganti T-nya ya sini. T-nya kita ganti MP kali 1 dikurang cos kurang cos ya. Cos MP T batas atas, MP kali 1 dikurang cos MP
T-nya batas bawah 0, diganti 0. Ditambah 10 MP juga sama nih, T-nya kita ganti. Jadi cos MP T batas atas 2, jadi MP kali 2 dikurangi cos MP kali T batas bawahnya 1. Halo, sampai sini jelas? Halo, jelas nggak di sini? Halo, kok diam aja nih. Nah, lanjutannya. Ya, lanjutannya ini. Sehingga BN-nya kita masukkan tadi ke sini ya. Ini batas atasnya 1 ya, cos MP T batas atasnya 1 dikurang cos MP T batas bawahnya 0. Ditambah ini di depannya min 10 MP, cos ini plus 10 MP. Cos MP T batas atasnya 2, jadi MP kali 2 sudutnya dikurang cos MP T-nya batas bawah 1. Sehingga hasilnya BN adalah min 10 per MP kali cos di sini MP kali 1 cos MP dikurang cos 0. Ya, apa nih MP kali 0, 0. Jadi cos 0. Cos 0 nilainya 1 ya. Kemudian 10 per MP kali cos MP kali 2, 2PN. 2PN atau N kali 2P boleh, itu salah. Dikurang cos MP kali 1 cos MP. Nah, karena N-nya odd artinya ganjil. Coba kalau ganjil, kalau kita masuk sini berapa nih cos MP? Ganjil itu 1. Kosinus 1 kali pi. Cos pi berapa nilainya? Halo, cos pi nilainya min 1. Ganjil berikutnya apa? 3. 2 nah masuk itu genap ya. Cos 3 pi. Cos 3 pi juga sama dengan cos pi min 1. Berikutnya yang ganjilnya 1, 3, 5 ya. Cos 5 pi juga dengan cos pi min 1 juga. Jadi selalu cos MP-nya nilai min 1, kita ganti sini. Jadi BN adalah min 10 per MP, cos MP-nya selalu karena ganjil ya atau odd function menjadi cos MP-nya nilai min 1, kita ganti ya, dikurang cos 0-nya 1 ya, cos MP nilai min 1 kurang cos 0 jadi kurang 1 ditambah 10 per MP dan kurang ini cos 2PN, ini N kali 2P boleh nggak ya? Coba kalau N-nya 1 kali 2P, cos 2P berapa? 1. N-nya ganjil, ini ganjil ya sama aja. 1, 3 kali 2P, 6P. Cos 6P selalu 1. Yang penting kalau genap, dia selalu 1. Tapi kalau ganjil selalu min 1. Ingat nggak? Ganjil ya. Nah, cos MP tetap nilainya adalah min 1 sini. Nah, kita hitung min 1 kali tambah min 1 adalah min 2. Di sini 1 dikurang min 1, 1 tambah 1, 2. Sehingga ini dikalikan min 10 kali min 2, 20 per MP. Ini tambah 2 kali 10 per MP, 20 per MP. 20 per MP tambah 20 per MP adalah 40 per MP. Sehingga kita gantilah BN besarnya, B besar N adalah simak N-nya odd ya, N-nya odd ganjil sampai tahingga infinity, BN-nya 40 per MP nanti ganti 40 per MP sin MPT per L, L-nya 1 tadi ya. MPT per L, L-nya kan tadi 1 ya. Di atas tadi L-nya adalah ini. L-nya adalah 1, 2 bagi 2 ya. Half rank-nya. Oke. Nah, ini yang boleh keluar, N nggak boleh keluar ya. Maka yang boleh keluar bukan N, 40 per P-nya keluar, kali sigma N odd. Nah, N-nya odd ganjil sampai tahingga. Di sini tinggal sin. Ini MPT per 1. Jadi ini sin MPT di atas. Ini ada N penyebutnya, per N. Nah, ini ada salah cetak juga, Anda lihat di PPT. Dibuatnya sini sin MPT per N, N-nya masuk ke dalam, enggak, N-nya di luar sin. Ya, seperti ini. Yang ini sudah saya benarkan. Ya.
Ini sin MPT per N. N-nya di bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question for everybody? Ada pertanyaan enggak? Ini kalau belakangnya hijau, langsung keluar yang minus nih. Waktu saya di kampus juga demikian. Ini di rumah sekarang ya. Tapi ini jendela saya tuh hordengnya hijau, warna hijau. Otomatis ini menjadi keluarnya minus anggrek. Halo? Nah, ini ada disebut not, catatannya that it constant, ya. Notnya ada that it constant term corresponding to only and odd. Jadi hanya untuk n-nya ganjil. Ya. Jadi ini yang betul ini di WWT itu di atasnya salah tapi di bawahnya benar. Ada fungsi T-nya 40 per Pi, sigma n odd-nya ganjil sampai tangga, sin MPT per N. Ini yang benar ya. Kalau ada N-nya masuk dalam sudut, sin dalam kurung MPT per N seperti ini, MPT per N itu salah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello? Hello? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita lihat sekarang di transparannya ya. Jadi di transparan di apa PPT ya. PowerPoint-nya. Tuh. Rekam. PPT-nya. Nah, Anda lihat di PPT-nya, PPT ini dari buku biasanya memang sering terjadi tidak dirinci ya jalannya, sehingga pasti agak membingungkan mahasiswa. Kita lihat nih. Ini learning objektifnya, adopt Fourier series and Fourier transform, itu learning outcome yang keempat. Topiknya ini adalah application in computer science, application in natural science. Ini bukunya. Oh ini ada isisnya ya. Tapi ini kalau Anda mau ya boleh saja sih. Anda nanti saya ikuti. Nah ini yang tadi ya, mengenai pegas tadi ya. Yang pegas, ini force oscillation. Ini application dari Fourier transform. Ini tadi sama. Ini masih sama. Nah, ini kesalahan tadi nih. Seharusnya ini adalah apa? Min 10 kan? Berarti di bawah ini 0 kan? Batas di sumbu T ini adalah FT-nya 0 kan? Berarti sini apa? Bukan 0, tapi apa? Min 10. Jadi gambarnya tadi yang saya buat tadi min 10 berada di bawah 0. 0-nya di sini kan? Turun ke bawah lagi sejarah ini. Min 10 berarti di bawahnya sejarah itu. Ya, ada keliru ya ini gambarnya. Ada salah. Nah, ini satu lagi salahnya tadi, bahwa n-nya ini tidak di sini. Nah, di sini benar nih, Anda lihat nih, aneh kan? Halo. Jadi yang ini harusnya tunjuk Anda tadi. Ini kesalahannya di sini. Seharusnya ini ada di bawahnya ini ada ini jarak min 10 ya.
Ini yang salah gambarnya. Nah, hitungannya ini. MPS. Loh. Nah, ini tadi. Ini. Di sini ini benar. Sin MPT per N. Ini benar ya. Yang tadi, yang di atasnya Anda lihat ada kekeliruan. Ini yang keliru nih. Ini salah nih. Beda kan? Di sini sudutnya ini di luar sin. Jadi ini yang benarnya ini N, sin MPT di atas, N-nya di bawah sendiri ya. Jadi persisnya kayak gini, ini yang benar nih. Ya, ini yang benar. 40 per pi sigma dari sin MPT per N. Ya. Nah, ini bentuk lain yang kita lihat. Oke. Ini notnya kalau N-nya ganjil. Nah, kalau kita substitusi di yang persamaan ketiga tadi, masanya 2, K-nya 32, maka kita boleh ini. Ya, BN kali ini jadi masukkan rumusnya. Ya. Ini sama dengan 40 per pi sigma sin MPT per N. Per N ini yang benar ya. Ini tadi ada keliru. Ya. Nah, kita bisa hitung berapa BN-nya sini. Ini dapat BN-nya. Sebetulnya kan kalau kita lihat ini kalau masuk ke dalam ini kan 40 per NP ya. Berarti BN kali ini ya. BN kali ini sama dengan 40 per PN. Itu enggak? Kalau kita lihat ini kan BN kali min 2N kuadrat Pi kuadrat ditambah 32. Sinnya sama ya. Di sini sama. Ini sama. Tetapi ini kalau sekedar 40 per ini adalah 40 per PN. Ya enggak? Sinnya hilang ya. Sin hilang. Sin MPT, MPT kan sama kiri kanan. Jadi tinggallah gini. Nah, berapa BN-nya? Ini kasih hilang ke bawah ya. Jadi BN-nya adalah 40 per, nah ini kasih hilang ke bawah. Keluarkan duanya. Dua dikeluarkan tinggal apa? Min N kuadrat Pi kuadrat ditambah 16 kali N. Kali N. Ya. Nah, duanya boleh coret. Ya. Kali PN ya. PN, sorry. Ini kali PN. Ini duanya coret, ini satu tinggal 20. Sehingga BN-nya adalah, Anda lihat 20 per, ya, 20 per PN. Letak di depan boleh PN kurung, nah, sama ini ya. PN kurung tinggal apa? Ini kalau mungkin plus di depan, ya berarti 16 di depan dikurang N kuadrat Pi kuadrat. Sama namanya. Inilah BN-nya. Tapi ini untuk N-nya odd ya. Odd artinya ganjil ya. 20 per NP atau PN sama ya. Ini mau dibalik. PN kan sama dengan NP. Balik. Ya, NP atau PN 16 kurang N kuadrat P kuadrat. Sehingga EIP adalah, nah ini. Rumus ini yang pakai nih. Ini. Ya, ada yang sama tadi ya. Ini SPIP adalah 20. Oh, yang rumus ini boleh juga sama. BN-nya ini dimasukkan ke sini. BN-nya. Jadi BN-nya adalah 20 per MP 6 dalam kurung 16 kuadrat Pi kuadrat dikali sin MPT. Nah, mana nih? Kemudian dikeluarkanlah ya. Ini kan tadi BN kali sin MPT. Dikeluarkan yang bukan N. Berarti keluar 20 dan Pi.
Kan MP jadi ini MP tapi N 20 per P yang keluar ini 20 per P yang kita keluarkan. Tinggal sini apa? Sin. Ya. Ini ngerti nggak nih? Halo, saya tanya dulu. Kalau nggak saya jelaskan lagi. Halo, ada pertanyaan? Everybody? Any question? So far, any question? Jauh ini ada yang mau ditanya? Mas tuanya diam aja nih. Halo? Non-aktif. Halo? Ya. Ini kalau dimasukkan kan gini jadinya. Jadi X SP T-nya adalah dari sigma N dari N-nya odd ya. N odd sampai infinity tak hingga sini BN kali sin MPT ya. Sudutnya dong turun. Nah, kalau kita ganti ini sama dengan apa? Ini ya tadi. Sigma N odd sampai hingga atau infinity. BN-nya nilainya ini BN-nya. BN-nya adalah 20 per NP boleh jadi 16 dikurang N kuadrat P kuadrat kali sin MPT. Ya, boleh itu. Nah, yang bisa keluar ini kan 20 per P. N tidak boleh keluar, ini kan N sampai dengan N-nya yang mengandung N tidak boleh. Maka keluarlah sini menjadi 20 per P boleh keluar. Sigma N-nya odd itu artinya ganjil sampai tak hingga ya, ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ganjil. Nah, yang tinggal sini apa? Ya. Ya, ini di atas 20 udah keluar, ini tinggal sin di atasnya. Sin sudutnya MPT per di bawahnya apa? 6A. Ingat P-nya udah keluar di bawah, tinggal N. N belum keluar ya. Jadi tinggal N kali ini. N kali dalam kurung 16 kurang N kuadrat P kuadrat. Nah, inilah jawabannya untuk XSP-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ya. So far, any question? Ada sejauh ini ada yang mau ditanya? Halo? Kok misalnya enggak aktif? Halo, komputer saya matematik. Suaranya enggak dengar. Halo? Biasanya katanya sekarang diam aja ya. Partisipannya cuma 13 orang dari 22. Kemana yang lain? Waduh. Saudari Felicia ada yang mau tanya? Saudari Felicia, Belinda, dan ini so far ada yang mau ditanya sejauh ini? Belinda. Ini oke. Ada lagi mau tanya enggak nih? Enggak ada, kita lihat sebentar ya. Nggak ada, Pak. Ada dijawab dong ya. Terima kasih Anda mau jawab. Yang lainnya kok diam? Ya agak bingung juga nih kok ditanya itu jawab gitu ya. Ini jelas.
Oke, tahun hari ini bahannya ini udah selesai sebenarnya, tapi kita lihat ya materinya. Stop. Saya kasih lihat ini, saya ambil dari Binus Maya. Sorry. Nah, di schedule materi kuliahnya ya, ini saya mau tunjukkan Anda. Kita share ya, ini mana dia? Tuh, ini. Kita bisa langsung dari situ ya. Oke, kita buka aneh. Ini yang sebenarnya ini kalau nanti saya bagi, Anda bisa klik sama ya. Ini materi kuliahnya itu ada di YouTube semua ini. Nah, ini yang topik hari ini. GSLC, oh jangan lupa. Kalau GSLC nanti, maaf saya belum masukkan. Karena saya tadi pagi saya baru sampai Jakarta jam 1:30 pagi. Ya. Jadi cuma tidur sekitar 4,5 jam aja. Ya. Oke. Ini kita lihat sini. Hari ini topik for real application dan topik for real application. Ya, ini ada dua seksi, dua section hari ini. Ini tadinya mau cari ganti, ternyata enggak usah karena saya udah kembali di Jakarta. Ya. Oke. Nah, session berikutnya tanggal 7 Juni ya. 7 Juni itu kita belajar topik baru tentang discrete time system and the jet transform. Oh, ini masuk jet transform ya. Discrete time system and the jet transform. Transformasi jet ya, ini baru. Ini kita pelajari ada 4 pertemuan atau 4 sesi ya. Tapi 2 minggu kuliah ya. Tanggal 7 dan tanggal 14 ya. Tanggal 7 dan tanggal 14. 1, 2, 3, 4. Ini bahan yang akan kita pelajari nanti. Ada yang mau tanya? Sebentar saya ini dulu.